Dengan sabar dan hikmahnya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Shalom, salam damai sejahtera dan salam patunggilan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan pancaran air hidup hari ini Jumat tanggal 20 Agustus 2021 terambil dari bacaan Yosua 22 ayat 10 hingga 20. Adapun yang menjadi nas pada renungan hari ini yaitu dari ayat ke-20. Demikian bunyinya. Ketika Akan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah egois. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata egois berasal dari bahasa Yunani, ego. Bisa dimaknai saya atau aku. Sehingga kata egois berarti berpusat pada diri sendiri. Orang yang egois tidak akan peduli dengan kepentingan orang lain selama kepentingannya bisa terwujud. Ada banyak sikap yang menunjukkan sikap egois seseorang, misalnya menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan tersebut, walaupun harus mengorbankan orang lain. Bacaan Alkitab pada hari ini bercerita tentang 3 suku dari Israel, yaitu Bani Gad, Bani Ruben, dan suku Menashe, yang mendirikan sebuah mezbahnya sendiri, mezbah yang sangat besar, megah, dan menghadap ke tanah Kanaan. Melakukan hal tersebut sama saja dengan memberontak kepada Allah, karena mereka hanya boleh mendirikan mezbah, membawa korban persembahan ke tempat yang dipilih oleh Tuhan. Perintah ini dan segala konsekuensinya sudah mereka ketahui, tetapi mereka masih saja melanggarnya. Mereka pernah mengalami hukuman Tuhan saat mereka memberontak di Peor dengan cara menduakan Tuhan dan menyembah Baal Peor. Mereka juga pernah mengalami hukuman Tuhan saat Akan bin Zerah dari suku Yehuda mengambil barang-barang yang dikhususkan. Karena keegoisan dari beberapa orang yang mengorbankan begitu banyak pihak yang belum tentu bersalah. Dalam kehidupan sekarang ada banyak sikap egois yang terjadi, bahkan di kalangan orang Kristen. Sebagai contohnya, semakin banyak orang yang tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, tidak mempunyai rasa empati, simpati terhadap orang lain, menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingan dan memenuhi kebutuhan pribadi. Tidak mau menerima pendapat orang lain, gampang meremehkan orang lain, apalagi jika orang tersebut dipandang tidak lebih darinya. Sikap acuh tak acuh terhadap orang lain, tidak siap menerima perbedaan dalam satu komunitas, merasa dirinya paling benar, dan masih banyak contoh yang lain. Sikap egois hanya akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, para pengikut Kristus diharapkan hadir sebagai pemersatu dan sekaligus menjadi pembawa damai bagi orang lain dimanapun dia berada. Dengan demikian, bukan hanya menguntungkan dirinya sendiri, tapi juga membawa dampak yang baik bagi orang lain, serta mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur bahwa saat ini Engkau telah memberikan yang terbaik dan napas hidup buat kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu melepaskan hal-hal yang bersifat mementingkan diri sendiri. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa kami adalah manusia-manusia terang bagi sesama kami. Mencurahkan cinta kasih kepada sesama kami, seperti apa yang Kau selalu firmankan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.